Halo semuanya, saya Ayu Realita. Di video ini saya akan menjelaskan analis klausa dari beberapa subjek IMAPSI pada program IMAPSI Bersaja. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih apa itu klausa? Mari kita cari tahu jawabannya. Klausa adalah gabungan kata yang terdiri dari subjek dan predikat dan berpotensi menjadi sebuah kalimat lengkap jika dilengkapi tanda baca akhir, tidak seperti kalimat utuh teman-teman. Klausa tidak memiliki intonasi akhir dan bisa menjadi bagian dari kalimat yang lebih besar. Nah, pada analisis kali ini, saya menemukan 3 jenis klausa pada sajak yang saya analisis, yaitu klausa verba transitif, verba intransitif, dan verba nomina, dan akan menjelaskan dari sisi fungsi, kategori, dan peran semantis. Baik, yang pertama, mari kita bahas mengenai klausa verba intransitif yang terdapat pada klausa segala yang kusut akan terurai. Pada klausa ini terdapat 2 fungsi, yaitu sebagai subjek dan sebagai predikat. Pada bagian segala yang kusut, itu merupakan subjek yang terdiri dari kategori nomina dan kata segala yang diperluas oleh klausa relatif yang kusut, bertindak sebagai tema, yaitu sesuatu yang mengalami perubahan. Lalu, unsur akan terurai berfungsi sebagai predikat. Kata akan adalah penanda modalitas, sedangkan kata terurai adalah verba statif intransitif, yaitu kata kerja yang menyatakan perubahan keadaan tanpa objek, akan berfungsi memberikan makna prediksi, dan terurai merupakan keadaan akhir yang diharapkan. Baik, yang kedua kita akan membahas mengenai klausa verba transitif. Namun sebelum itu, teman-teman perlu mengetahui perbedaan antara klausa verba intransitif dan klausa verba transitif. Jika di klausa verba intransitif tadi, ia tidak memerlukan objek, maka di klausa verba transitif ini, ia memerlukan objek. Contohnya pada klausa kita hanya perlu waktu. Pada klausa ini, terdapat 3 fungsi, yaitu sebagai subjek, predikat, dan objek. Nah, dalam klausa ini, kata kita berfungsi sebagai subjek dan termasuk kategori pronomina. Secara peran semantis, kata kita adalah pelaku. Lalu, pada kata perlu berfungsi sebagai predikat yang termasuk ke dalam verba transitif karena membutuhkan pelengkap. Secara peran semantis, perlu menunjukkan kebutuhan. Lalu pada bagian waktu, berfungsi sebagai objek dan berkategori nomina. Secara peran semantis, kata waktu menjadi objek kebutuhan, sementara kata hanya adalah adverbia fokus yang membatasi makna pada satu objek saja, dan secara peran semantis hanya menandai pembatasan makna. Lalu yang terakhir, mari kita bahas mengenai klausa nomina yang ada pada klausa yang fana adalah waktu. Pada klausa ini terdapat 3 fungsi, yaitu sebagai subjek, predikat, dan pelengkap. Pada kata yang fana, pada klausa ini yang fana berfungsi sebagai subjek. Nah, secara kategori, bagian ini merupakan frasa adjektifal dalam bentuk klausa relatif, karena kata yang diikuti itu sifatnya fana, dan peran semantisnya yang fana ini adalah entitas yang diberi sifat. Lalu, kata adalah berfungsi sebagai predikat yang termasuk kategori verba kopulat, yaitu kata penghubung antara subjek dan pelengkap. Dari peran semantis adalah menghubungkan identitas, dan kata waktu berfungsi sebagai pelengkap dan termasuk kategori nomina. Dari peran semantis, waktu adalah identifikasi dari sifat kefanaan. Jadi teman-teman, setiap sajak memiliki struktur klausa yang beragam dan menunjukkan kekayaan bentuk sintaksis. Hubungan antara fungsi, kategori, dan peran semantis ini berkontribusi dalam membangun makna sajak secara menyeluruh. Dengan demikian, struktur klausa menjadi fondasi penting dalam penyampaian pesan suasana, serta nilai-nilai yang terdapat dalam sajak.